Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena komunikasi. Yang pertama ada tradisi retoris, memiliki dua cakupan yaitu publik dan massa. Hubungan keduanya yaitu bersifat satu arah. Lalu cakupan publik memiliki kelompok teori publik, teori retorika, teori dramatisme, dan teori paradigma naratif. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan publik karena berhubungan dengan retorika. Lalu yang kedua yaitu cakupan massa memiliki kelompok teori media. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena kampanye calon bupati. Ini berhubungan dengan teori retoris karena bersifat persuasif. Tradisi yang kedua yaitu tradisi semiotika memiliki 5 cakupan yaitu budaya, intrapersonal, interpersonal, publik, dan massa. Hubungan antara cakupan interpersonal dan tradisi semiotika yaitu interaksi yang bisa memahami verbal dan nonverbal. Cakupan interpersonal memiliki kelompok teori diri dan pesan, pengembangan hubungan, dan media karena semuanya masuk ke dalam interpersonal atau interaksi komunikasi. Lalu cakupan budaya memiliki kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman. Cakupan intrapersonal memiliki kelompok diri dan pesan. Cakupan publik memiliki kelompok teori publik, dan cakupan massa memiliki kelompok teori media. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena tanda jempol, karena di saat kita berkomunikasi, kita seringkali berbicara oke dengan nonverbal, yaitu dengan tanda jempol, dan itu masuk ke dalam teori interaksi simbolis. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi fenomenologis hanya memiliki satu cakupan yaitu cakupan interpersonal. Kenapa? Karena tradisi fenomenologis ini berhubungan dengan pengalaman yang dimana hanya dengan interpersonal saja yang bisa karena berhubungan dengan interaksi. Cakupan interpersonal memiliki tiga kelompok teori yaitu kelompok diri dan pesan, kelompok pengembangan hubungan, dan kelompok teori media. Alasannya karena ketiganya berhubungan dengan komunikasi dua arah dan interaksi. Saya mengambil contoh fenomena berita COVID-19 karena pengalaman setiap orang berbeda. Orang yang sudah pernah terinfeksi jika sedang berbicara dengan orang yang sama, maka mereka bisa nyambung dan merasakannya. Beda dengan orang yang belum pernah terinfeksi. Ini alasan masuk ke teori manajemen makna terkoordinasi. Tradisi yang keempat yaitu tradisi sibernetika memiliki 5 cakupan yaitu intrapersonal, interpersonal, organisasi, publik, dan massa. Hubungan antara cakupan interpersonal dan tradisi sibernetika yaitu berkomunikasi dengan perantara seperti media itu erat dengan tradisi sibernetika. Cakupan interpersonal memiliki tiga kelompok teori yaitu kelompok diri dan pesan, kelompok pengembangan hubungan, dan kelompok teori media. Alasannya karena ketiganya berhubungan dengan komunikasi dua arah atau saling interaksi. Cakupan ini Cakupan intrapersonal memiliki kelompok diri dan pesan, cakupan organisasi memiliki kelompok teori kelompok dan organisasi, cakupan publik memiliki kelompok teori publik, dan cakupan massa memiliki kelompok teori media. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena lain. Karena lain itu aplikasi chat, otomatis berhubungan dengan teori pemrosesan informasi sosial karena lain memproses informasi lalu diteruskan kepada orang lain. Tradisi yang kelima yaitu tradisi sosiopsikologis memiliki 4 cakupan yaitu interpersonal, organisasi, publik, dan massa. Hubungan antara cakupan interpersonal dan dengan tradisi sosiopsikologis yaitu adanya interaksi dan adanya feedback. Cakupan interpersonal memiliki tiga kelompok teori yaitu kelompok diri dan pesan, kelompok pengembangan hubungan, dan kelompok teori media. Alasannya karena ketiganya berhubungan dengan komunikasi atau interaksi. Cakupan publik memiliki kelompok teori publik, lalu cakupan organisasi memiliki kelompok teori kelompok dan organisasi, lalu cakupan massa memiliki kelompok teori media. Saya mengambil contoh fenomena etnis Sunda dan Sumatera, yang di mana mereka bisa saling berbagi informasi tentang budaya atau yang lainnya. Itu kenapa fenomena ini masuk ke dalam teori pertukaran sosial. Lalu tradisi yang keenam yaitu tradisi sosiokultural karena memiliki 4 cakupan yaitu organisasi, interpersonal, massa, dan budaya. Cakupan massa memiliki hubungan dengan tradisi sosiokultural karena bisa dengan jumlah orang yang tak terbatas. Cakupan massa memiliki kelompok teori media, hubungannya yaitu diantari oleh media. Lalu cakupan budaya memiliki kelompok kebudayaan dan keanekaragaman, lalu cakupan interpersonal memiliki kelompok diri dan pesan, kelompok pengembangan hubungan, dan kelompok teori media. Lalu cakupan organisasi memiliki kelompok dan organisasi. Di sini saya mengambil contoh fenomena Korean Pop. Karena penggemar K-pop ini cukup banyak, tetapi mereka lebih sering diolok-olok oleh masyarakat dominan. Itu sebabnya masuk ke dalam teori kajian budaya. Lalu tradisi yang terakhir yaitu tradisi kritis memiliki tiga cakupan yaitu publik, massa, dan budaya. Hubungan antara cakupan budaya dengan tradisi kritis yaitu bisa membuat sudut pandang baru terhadap budaya atau stereotip yang ada. Cakupan budaya memiliki kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman, hubungannya sudah jelas karena berhubungan dengan budaya. Lalu cakupan massa memiliki kelompok teori media, cakupan publik memiliki kelompok teori publik.
Saya mengambil fenomena pergaulan perempuan karena perempuan bisa dicap buruk hanya karena pulang lebih dari jam 9 malam atau berteman dengan banyak laki-laki dan lain-lain. Itu kenapa fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis.